Shalom sahabat pijar dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa berjumpa kembali di dalam anugerah dan rahmat Tuhan di dalam program Penolong yang Sepadan. Bagaimana kabar kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa khususnya wanita-wanita Allah? Kita percaya dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Di dalam kehidupan kita, wanita yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada jaminan, tidak ada janji bahwa apa yang akan kita hadapi akan selalu baik-baik saja. Hidup kita akan berhadapan dengan masalah, dengan tekanan, dengan pergumulan. Terlebih dalam dunia kita wanita. Sebagai ibu, kita punya tanggung jawab di keluarga, di mana segala sesuatu tidak melulu baik-baik saja. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan suami yang kadang tidak sejalan dengan pemikiran kita. Atau dia bertindak egois di dalam rumah tangga kita. Kadangkala kita akan berjumpa dengan anak-anak yang sulit diatur, yang tidak mau mendengar apa yang menjadi arahan kita. Atau ekonomi yang tidak stabil di dalam keluarga. Kadangkala kita harus berhadapan kepala keluarga, kehilangan pekerjaan, harga-harga meningkat dan lain sebagainya. Dan ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Penolong yang sepadan, kalau kita tidak mampu menghadapinya, maka kita akan menjadi orang yang tertekan, stres, depresi, dan maaf kata tidak sedikit banyak orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi tentunya kekasih-kekasih Tuhan, kita bukanlah wanita-wanita yang demikian. Kita tidak akan menjadi penolong yang sepadan yang berkenan di hati Tuhan kalau kita menjadi orang-orang yang kalah di dalam setiap masalah yang ada. Nah, untuk itu Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bertahan di tengah tekanan, bagaimana kita sanggup menghadapi masalah yang ada. Dan tentunya tidak ada kekuatan yang lain bagi kita wanita yang diberkati Tuhan selain kita berserah di dalam kuasa Tuhan. Nah, beberapa episode mendatang kita akan bahas mengenai keberserahan di dalam Tuhan dari beberapa faktor dan beberapa hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu pastikan Anda selalu mengikuti tiap episodenya sehingga kita akan diberkati. Saya mengajak kita memperhatikan satu ayat terlebih dahulu pada kesempatan ini di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Alkitab berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apalagi yang kita harapkan penolong yang sepadan. Kekuatan kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Kita pun tidak bisa melulu bersandar kepada orang-orang kuat di sekitar kita yang kita anggap mungkin bisa menolong kita. Satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan. Tindakan Tuhan, itulah yang kita perlukan. Dan untuk itu Alkitab tadi katakan dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah, percayalah. Makanya ini akan kita bahas dalam beberapa episode ke depan. Berserah, percaya. Nah, bagaimana untuk bisa berserah? Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang seperti itu, penolong yang sepadan? Yang pertama yang saya mau bagikan adalah biarlah keberserahan kita bukan karena paksaan, bukan karena keinginan orang lain, bukan karena tekanan, tetapi karena kerelaan hati, karena kemauan kita sendiri. Seringkali memang keadaan harus memaksa kita untuk berserah. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai anak-anak Tuhan memahami bahwa Alkitab menginginkan kita memang hidup dalam keberserahan. Jadi tidak usah menunggu masalah, tidak usah menunggu ada tantangan di sekitar kita. Tetapi memang kita memiliki gaya hidup yang senantiasa berserah sama Tuhan. Jadi atas kemauan kita sendiri, atas kesadaran kita sendiri, kita memutuskan bahwa kita mau jadi wanita-wanita yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Toh kita memahami bahwa Tuhan pun tidak memaksa kita untuk berserah kepadanya.
Ingat salah satu ayat dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-20, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi lihat ya, Tuhan mengetuk terus di depan pintu hati kita. Selama kita nggak buka pintu, selama kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, Alkitab tidak mencatat wanita bahwa dia akan terobos hati kita. Dia akan paksa buka pintu hati kita. Tetapi dengan sabar dan setia, Tuhan mengetuk, dan Tuhan mengetuk. Jadi hari ini, dalam segala keadaan apapun, biarlah kita memiliki kerelaan hati untuk berkomitmen bahwa kita mau menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Yang kedua, yang saya bagikan, selain kita harus memiliki kerelaan hati, yang kedua, ketulusan. Ketulusan. Ada banyak orang di dalam kekristenan kita temukan wanita, dia berserah karena ada maunya. Karena mungkin dia sudah no hope, ya, dia nggak sanggup lagi menghadapi suami yang keras, dia nggak sanggup lagi untuk mengurus anak-anak yang semakin tidak bisa diatur. Lalu dia datang sama Tuhan, tetapi bukan dalam keberserahan yang tulus. Berserah karena dia ingin Tuhan melakukan sesuatu. Tidak salah, memang kita mau datang kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah suami kita, supaya Tuhan menjamah ekonomi kita, supaya Tuhan menjamah anak-anak kita. Tetapi biarlah bukan itu fokusnya penolong yang sepadan. Kita berserah karena memang kita tahu Tuhan itu segala-galanya buat kita. Jangan karena aku ingin ditolong Tuhan, aku ingin diberkati Tuhan, aku ingin Tuhan beri jalan, Tuhan jawab doa, maka aku berserah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya karena memang kita tahu siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang punya masalah datang ke pendeta. Lalu pendetanya berkata, "Berserah ya Bu, berserah." Iya berserah, iya berserah. Tetapi ya itu yang tadi saya katakan, karena ada motivasi. Nah biasanya nanti teruji waktu kapan? Waktu masalahnya sudah selesai. Waktu suaminya sudah berbalik kepada dia. Waktu ekonomi pulih, waktu mendapat pekerjaan kembali. Rasanya keberserahannya juga selesai tuh. Dia kembali lagi lupa sama Tuhan. Dia kembali lagi bersifat egois dalam hidup sehari-harinya. Nah kita nggak seperti itu. Kita mau berserah karena tulus. Karena memang aku membutuhkan Tuhan. Dan memang Tuhan harus menjadi raja di dalam diriku. Nah penolong yang sepadan yang diberkati Tuhan. Biarlah ini menjadi dasar kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Dan kita akan melihat ketika kita sungguh-sungguh, tulus hati, rela hati, dengan kemauan sendiri, tanpa paksaan dan tekanan untuk bisa berserah kepada Tuhan. Maka kita akan mulai melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun langkah-langkah kita, menyatakan hikmat lepas hikmat kepada kita. Sehingga pada akhirnya penolong yang sepadan di dalam mengatur kehidupan kita, menghadapi persoalan kita, apapun yang terjadi, kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dan kita akan berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Nah tentunya kita bertanya, bagaimana caranya aku berserah? Melalui apa saja aku bisa berserah? Untuk itu jangan kemana-mana dan terus nantikan episode ini dalam penolong yang sepadan. Karena akan ada banyak lagi berkat firman Tuhan yang bisa kita nikmati dan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu saya berjumpa dengan Anda sekalian. Sekali lagi sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.